Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد والصحبه والآل. قال المؤلف رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جنتي مع الأخيار وإيانا جميعا آمين. فضل العفة وشرف الاستغناء عن الناس إلى أن قال: ولذلك لم تكن كثرة المال هي مقياس القناعة ولا قلته هي مقياس الفقر. Menyambung kaji kita akan apa yang telah dituangkan oleh sahibul kitab dalam hal ini Sayyidi wa Imami Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambung keutamaan sikap aji dan kemuliaan orang yang merasa cukup akan pemberian Allah sehingga ia tidak mudah-mudah untuk mengulurkan tangan memohon belas asih orang lain. Nah, itu sikap seperti itu dalam Islam amat sangat terpuji. Sudah ketemu? Kok mau buat catatan? Oleh karenanya banyaknya harta itu
bukan ukuran untuk sikap qanaah, sikap nerimo. Itu banyaknya harta bukan lagi jadi ukuran. Dan sebaliknya, minim harta juga bukan ukuran sebuah kemiskinan dan kefakiran. Wa min huna yaqulu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari sinilah kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada Abu Dzar sebagai orang peduli dan cinta kepada sahabatnya serta hendak memberikan pegangan hidup untuk Abu Dzar. Maka Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, atara kathratal mali wal ghina. Wahai Abu Dzar, apakah engkau berpikir orang yang banyak harta itulah kekayaan yang sesungguhnya? Qultu na'am ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, oh iya, ya orang kaya itu ya pastinya hartanya banyak, asetnya banyak, tanahnya di mana-mana, tabungannya berjuta, bermiliar di bank. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala afatara qillatal mali huwa al-faqr atau huwa al-faqr. Maka apakah engkau berpikir juga bahwa minimnya harta itulah kepapaan dan kemiskinan? Sekali lagi Abu Dzar menjawab, qultu na'am, iya ya Rasulullah. Abu Dzar menjawab, itu ukuran masyarakat umum, ukuran umum. Tapi kita sebagai muslim diberikan konsep hidup oleh baginda Rasulullah. Anda muslim, ojo niru, punya prinsip hidup sesuai format Islam. Ojo niru orang umum, berani tampil beda dengan konsep hidup sebagai muslim. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala innamal ghina ghinal qalbi. Wahai Abu Dzar, ketahuilah, yang namanya kaya itu bukan harta yang banyak. Banyak hari ini orang kaya secara aset, secara materi, tapi jiwanya miskin. Jiwanya miskin. Saking miskinnya, rokok nampung koncoy. Rokok itu sudah buruk, mesti akan sedih ditinggalkan, enggak. Sudah buruk nampung koncoy. Ada nggak orang seperti itu? Itu jawabannya pasti itu banyak. Berarti kaya itu bukan kaya
materi. Tapi kaya yang sesungguhnya mana Allah kayakan hati kita, Allah kayakan jiwa kita, Allah kayakan mental kita. Ini arahan Rasul. Ojo niru gaya umum. Tidak bisa diikuti. Tapi Anda sebagai Muslim punya pandangan hidup sendiri, dan pandangan hidup itu diwariskan oleh baginda Rasulullah. Jadi jangan jalannya miring-miring gini dengan kehilangan kepercayaan diri karena kantongnya selalu kempes. Enggak. Karena tolak ukur barometer kekayaan itu bukan dari materi, tapi bagaimana kita melihat hidup, bagaimana sikap kita melihat hidup. Maka orang yang kaya sesungguhnya itu manakala hatinya dikayakan oleh Allah, manakala jiwanya dikayakan oleh Allah, bukan dibanyakkan hartanya. Sampai banyak harta tapi mental miskin. Tadi itu rokok nampung konco. Kalau seperti ini justru jadi cemooh orang. Sampai ini rokok sak batang saja. Leles. Ya. Dan itu banyak di masyarakat. Sebagai seorang Muslim, Rasul berkata, kaya itu ya jiwamu yang kaya, hatimu yang kaya. Kalau orang itu jiwanya kaya, hatinya kaya, melihat hidup ini enteng, selalu optimis. Tapi kalau mentalnya miskin, selalu kademen, padahal panas kademen. Begitu ada pengumuman LPG Jakarta, waduh, artinya neraka. Artinya neraka. Kayak suatu kereta LPG. Itu karena mentalnya miskin. Paham Pak? Mudah-mudahan Allah kayakan jiwa kita, Allah kayakan hati kita. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Kaya itu yang sesungguhnya adalah manakala hati kita dikayakan oleh Allah. Hatinya kaya, jiwanya kaya. Demikian pula sebaliknya, kepapaan, kemiskinan, kefakiran itu manakala hati kita dimiskinkan oleh Allah, meskipun harta kita banyak. Manakala jiwa kita dimiskinkan oleh Allah, manakala mental kita menjadi orang mental orang miskin, selesai, tidak bisa menikmati, serba kepikiran. Mana kira sampai duduk lari, ya sudah tidak bisa menikmati yang dimakan. Ya. Yang dimakan ini pun dia merasa terlalu mahal. Kalau sudah seperti apa keenaknya? Yang enak orang-orang seperti ini itu rumah sakit sama apotek. Iya. Apotek rumah sakit. Itu yang menikmati harta orang itu. Karena dia terpaksa keluarkan duit. Iya. Dipaksa harus mengeluarkan duit karena penyakitnya. Waliyadzubillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kathratil 'ardi walakin al-ghina ghina nafsi. Sekali lagi kata Rasulullah SAW, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya arok, banyaknya aset,
punya ini, punya itu, toko ada, mobil ada, tanah ada. Montore dikemuli tok. Putih masuk ada yang seperti itu. Mungkin dengan coba di motor itu. Iso dihitung itu yang motor. Banyak. Tapi banyak kan recehan motor itu. Lah yang ada, ini 1-2 yang ada pun takut mobilnya masuk kan, makanya dikemul. Kalau sudah seperti ini, apa enaknya punya mobil, punya ini, tapi tidak bisa menikmati. Wa yukhbiruna sallallahu alaihi wasallam anna 'izzal mu'min huwa istighna'uhu 'anil nas. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kemudian menyampaikan kepada kita bahwa kejayaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin, marwah seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas. Saat ia punya kemandirian, tidak terlalu bersandar dan berharap kepada orang lain. Tak mudah mengulurkan tangannya, tak mudah buat proposal, renovasi masjid, proposal, duit, tak ada duit, semua itu isi. Dan untuk ini kita tidak akan pernah merugi karena kita bisnis dengan Allah. Proposal. Jadi kata Nabi, izzul mukmin, kejayaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin, marwah seorang mukmin, harkat seorang mukmin saat ia hidup dengan kemandiriannya, tidak bersandar kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain, dan tidak mudah mengulurkan tangannya untuk memohon welas asih orang lain. Wa qad ista'adha sallallahu alaihi wasallam min an-nafsi la tashba'. Dalam hal ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di antara doa-doanya beliau beristi'adzah, memohon perlindungan dari Allah. Apa itu? Dari an-nafsi allati la tashba', nafsu dan keinginan yang tidak pernah merasa puas. Selalu diberi hal min mazid, hal min mazid. Pada itu rokok kan laka begitu. Iya, kata laka dicemplungi langsung bisa kita neraka berkomentar hal min mazid seolah maneng. Nah, kalau orang seperti ini itu mengadopsi sifatnya neraka, al-min masjid. Iya, kita ini sekali-sekali perlu bersyukur pada Allah dan merasa cukup, merasa cukup. Sudah pernah saya sampaikan bahwa Nabi itu mengilustrasikan orang pemburu rupiah itu seperti orang minum air laut. Orang minum air laut tidak akan pernah terpenuhi rasa hausnya, makin haus. Seperti itu. Jadi nggak ada manusia mencari materi duniawi lalu sudah cukup, saya pensiun dari cari duit, itu belum.
belum terlahir manusianya. Pensiun cari uang nggak ada, pensiun dari pekerjaan banyak, terus nyambi, ya sudah pensiun nyambi, wes kena setruk nyambi ini apa? Saya ini khawatir kalau nganggur pekun, loh jangan nganggur, pegang tasbih, istighfar yang banyak, kan nggak nganggur, berbisnis dengan Allah. Ini saat menunjukkan satu hal, apa itu? Tadi itu minan nafsi lati la tashba, keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan, jiwa yang tidak pernah terpuaskan, itu memang dari sananya sudah seperti itu sifatnya. Ada nafsi lati la tashba. Nabi saudara itu memberikan edukasi pelajaran kepada umatnya. Di antara doa yang seyogyanya kalian panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Wa akhbarana anna man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha ay faka'annama u'tiya dunya bi asriha. Rasul SAW kemudian memberitahukan kepada kita, siapapun orangnya yang saat ia di pagi harinya bangun dari tidurnya itu aminan fi sirbihi, bangun keadaannya tenang, aman, keluarganya jangkep, alhamdulillah. Ya, jadi uber-uber dekol-dekol yang bagian motor nunggak 3 bulan. Tidak ada hal-hal seperti itu. Dia merasa aman. Yang pertama, mu'afan fi badanihi, dia dapatkan dirinya paru-parunya masih bekerja dengan baik, jantungnya masih berdetak dengan baik, matanya masih berfungsi dengan baik, tangannya masih bisa digerakkan, motorik tangannya, motorik kakinya, motorik tubuhnya masih berfungsi dengan baik. Mu'afan fi badanihi, badannya sehat afiat. Yang kedua, yang ketiga, indahu qutu yaumihi, untuk makan hari itu ada, untuk makan hari, untuk dirinya dan untuk keluarganya ada. Nah, kalau 3 hal ini sudah digapai dan dimiliki oleh seseorang, kata Rasul, faka'annama, maka orang itu seperti hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dia sudah memperoleh dunia beserta seluruh isinya. Logikanya begini, kalau kita tenang, aman, jauh dari problema kehidupan, ada yang kita makan dan badan kita sehat afiat, maka kita bisa menikmati hidup hari itu dengan sepuas-puasnya. Itu tolak ukurnya. Kita hidup bahagia, bisa menikmati hidup. Coba kita balik logikanya. Salah satu dari unsur tadi itu kita coba. Dia badannya sehat, berasak karung ono gitu. Iya. Lauk-lauk gampang sono. Tonggo yakum kali order ndodok. Iya, nyeplok ndodok macam-macam ya. Tetapi dia orang yang bermasalah, yang terancam keamanan dirinya, kira-kira bisa menikmati ini, makan hari itu, bisa menikmati tidur hari itu, bisa.
atau dia aman. Isini pawon pokok, tapi tidak pun dia nggerik-nggerik. Bisa menikmati hidup? Tak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau 3 unsur itu sudah ada pada diri kita, kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Kita, kata Nabi, orang yang paling kaya. Jadi sekali lagi, kekayaan itu apa? Tolak ukurnya keamanan diri. Yang kedua, keafiahan diri. Yang ketiga, hari itu ada yang bisa dimakan. Itu tolak ukur barometer kekayaan. Karena isi dunia itu ya intinya 3 tadi itu. Salah satu kita tanggalkan, kita tidak akan bahagia. Tapi dengan 3 unsur tadi itu, kita dapat pastikan kita akan bahagia. Nah, kalau ukurannya kekayaan kebahagiaan, tidak perlu beras bertonton. Unsur dipangan 10, nimbun bertonton. Ya kan? Itu kan akan mengundang kecemburuan tetangga, ya, juga mengundang hama, tikus. Oh, pakai beras nganggur. Nah iya, padahal si timbangan cuma 10, yang ditimbun berkarung karung. Itu akan berdampak pada banyak hal. Akan memicu kecemburuan sosial, ya, akan memicu berbagai macam fitnah. Jadi mulai melihara tuyul, ojo-ojo kerjaan ini bisa-bisa saja. Ojo-ojo melihara tuyul, fitnah tidak? Sampai ya macam-macam sebenarnya. Ojo akeh nganggur, tapi kok rezekinya berlimpah. Ojo akeh narkoba. Semuanya serba memungkinkan hari ini. Kita hidup di penghujung zaman. Betul nggak? Kita dibuat terbengung-bengung saat ada seorang ibu-ibu dan sudah lagi muda pengedar sabu-sabu. Maksud dia kan enggak? Tapi itu realita. Mosok loh, sampai tidak tahu menulis medsos kok mosok. Semua yang terjadi. Nah kalau sudah seperti itu, bahagia seseorang? Enggak. Tidak. Maka jika 3 unsur itu kita total peroleh, kita menjadi manusia yang paling bahagia. Dan itu ukuran kekayaan. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, ya, yajidu quta yaumihi, faqad hizat dunya bihadan fiha. Dialah sang penguasa dunia yang sesungguhnya. Dialah orang yang paling baik, orang yang kaya yang sesungguhnya, ya. Dan dialah manusia yang bahagia. Kalau begitu menjadi bahagia, tak tuntutannya nggak banyak. Tuntutannya tidak banyak. Nggak perlu stok beras berkarung-karung. Iya. Tidak perlu parkir mobil di depan halaman rumah, tapi kita di kemudian hari bermasalah dengan penagih kredit, ya kan? Nggak perlu. Sehingga kita kata nggak pernah berurusan dengan kredit, aman-aman saja. Antara pemasukan dan pengeluaran seimbang. Nah hari ini kan karena manusia itu banyak ongkirnya. Tunggu itu sudah anak katakan bahwa gengsi. Dia saingan. Yang situ beli kontak, yang sini kredit.
Waktu kredit pertama ya sudah, ya sudah. Dengan 500.000 Anda bawa motor baru pulang ke rumah. Malah 500.000 karena ada cicilan. Sementara antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Akhirnya jadi masalah. Maka jika 3 hal tidak peroleh, kita wajib bersyukur. Itu wajib bersyukur. Tidak usah nolak-nolak kanan kiri. Ya. Cukup fatwanya Kanjeng Nabi. Faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan dia telah mendapat dunia beserta seluruh isinya. Karena seluruh isinya tadi itu kita simpulkan untuk apa itu semua? Menciptakan kebahagiaan untuk seseorang. Nah, kebahagiaan itu sudah kita peroleh tidak dengan menguasai dunia, tapi cukup nasi 1 piring untuk hari itu saya dan keluarga saya. Sekali lagi kalau begitu syarat menjadi orang bahagia nggak terlalu berat. Ya. Memungkinkan kita untuk menghadirkannya. Asal kita punya sifat qanaah, sifat nerima dan sifat bersyukur. Amma ma yati min ghairi su'alin fa huwa khairun wa barakah. Lah kalau ada rezeki tonggo dok awan, iki lho berkatan kita tidak meminta, maka kata Nabi SAW, rezeki yang datang tanpa engkau minta itu khairun wa barakah, terkandung kebaikan dan tidak terkandung keberkahan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Umar bin al-Khattab, fa amma ma kana an ghairi mas'alatin fa innama huwa rizqun yarzuqukallahu. Wahai sahabat Umar, adapun rezeki yang datang min ghairi mas'alatin, tanpa diminta, tanpa harus diminta, fa innama huwa rizqun, itulah rezeki yarzuqukallahu, itulah rezeki yang engkau diberikan oleh Allah. Jadi tidak mencaplok rezeki orang lain. Wa qala li as-sayyidati Aisyah, ya Aisyah, man a'taqi ata'an min ghairi mas'alatin faqbalihi fa innama huwa rizqun aradahullahu ilaiki. Nabi pernah berkata kepada istrinya, dan ini menjadi pegangan hidup. Kata beliau kepada istrinya, wahai istriku Aisyah, jika ada seseorang memberikanmu pemberian dan itu terjadi min ghairi mas'alatin, tanpa engkau minta, yang bersangkutan sang pemberi itu dengan senang hati memang ingin memberikan hadiah, cenderamata, apapun namanya, maka faqbalihi, terima. Itu ajaran Nabi kepada istrinya untuk tidak menolak hadiah. Jadi Ustaz nggak mau anti hadiah. Ustaz saya nggak tahu sinau itu. Warok enggak. Kalau waroknya di apa itu? Ponorogo mungkin. Reok. Ya. Kata para ahli tasawuf, al-wari' man warahullah. Orang warok itu orang yang memang diwarakkan
diberikan sifat qanaah. Wa laysal wari'u man yatawarra. Bukanlah orang yang wari itu yang pura-pura waro. Dan buri ini maksudnya bukan itu. Jadi kalau ada hadiah yang datang kepadamu tanpa kau minta, ya faqbalihi, terima saja. Mohon kamu tidak minta. Fa innama huwa rizqun. Itu rezeki araqahullahu ilaiki, yang Allah sodorkan kepadamu melalui orang itu. Hakikatnya yang memberi adalah Allah melalui orang itu, supaya orang itu dapat jasa apa istilahnya kalau orang memberikan ongkir, jasa ongkir ya. Nah ini dapat pahala. Hakikatnya yang beri siapa? Allah. Tapi kita tidak boleh melupakan jasa orang tadi itu. Untuk itu Rasul mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada kebaikan orang, itu hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Gusti Pangeran seimung dia. Terus orang dia pegang. Enggak begitu konsepnya. Paham ya? وقال أيضا في هذا الباب فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. Dalam yang lain Rasulullah SAW mengatakan itu adalah rezeki yang Allah giring, Allah salurkan kepadamu. ولا يظن الآخذ المحتاج المستحق بأنه مذموم مطرود أو ناقص. Nah, juga jangan pernah berpikir orang yang menerima tadi itu menerima sementara ia dalam posisi memang yang membutuhkan, ya. Dan dia al-mustahiq, memang layak untuk diberi. Kalau dia membutuhkan, layak untuk diberi. Bahwa dirinya madhum, itu perbuatan yang tercela. Dia tercela, harga dirinya jatuh, sama sekali tidak. Nah, ini konsep, ini pandangan syariat. Pandangan masyarakat kita abaikan, kita kedepankan pandangan syariat. Kalau ada orang yang menerima tadi itu apa minta, sementara dia adalah al-mustahiq, orang yang memang berhak untuk itu, dan muhtaj, memang dia sedang butuh, ya, muhtaj dan mustahiq, maka bi'annahu madhmun, bahwa dia orang yang tercela, itu tidak benar, ya. Matrudun, orang yang terusir daripada nilai-nilai kehormatan, juga tidak benar. Naqisun, orang yang kini setelah kurang kehormatan dirinya, harga dirinya, juga tidak benar. Faqad basyarahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man mu'ti min sa'atin bi afdala min al-akhidhi idza kana muhtajan. Idza kana muhtajan. Rawahu Tabrani fil Kabir. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang memberi min sa'atin, dia beli kenapa? Karena dia punya kelapangan rezeki, punya kelebihan rezeki, lapang, memungkinkan dia untuk berbagi dengan orang lain. Bahwa yang memberi itu lebih afdal dari yang menerima. Sementara yang menerima memang orang yang sedang butuh.
Paham ya? Kata Sufi tidak. Jangan pernah berpikir yang memberi lebih afdol daripada yang menerima. Jika yang memberi itu memberikan 100.000, sementara di kantongnya ada 10 juta, ya kan? Itu min sa'atin, dia dalam kelapangan, dalam limpahan rezeki. Kemudian yang nerima dalam kondisi memang dia sedang membutuhkan, maka yang memberi tidak lebih afdol daripada yang menerima. Jadi dalam posisi seperti ini nggak perlu kecil hati, nggak mengeluh, ya Allah saya udah bisa kok melosok. Jangan berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu, bahwa harkat diri kita, harga diri kita, kehormatan diri kita menjadi jatuh karena kita menerima. Sama sekali tidak. Jika kita dalam kondisi memang sedang membutuhkan. Tapi kalau kita tidak butuh, alasannya saya ini tidak bisa nolak barokah. Alasannya tidak bisa nolak barokah. Kalau Anda mau barokah, pegang tangan orang itu yang memberi Anda. Ya kayak gitu. Itu lebih butuh daripada saya. Lek sampean kayak nolak ganjaran sampean tulah-tulah. Wah, ini kita dapat berkah. Kita sama dengan orang yang bersedekah itu. Tapi kalau kita alasannya, kalau sampai kok dari ngomong sampai tak butuh, sampai cek duit-duit. Dari semua berkah masalahnya sih. Itu benar. Cerita itu doyan. Nah, yang seperti ini akan jatuh harkat diri karena dalam kondisi yang tidak muhtaj. Tapi jika orang yang menerima dalam kondisi muhtaj, orang yang butuh, maka dia tak saat menerima tidak menurunkan harkat dirinya, marwah dirinya, harga dirinya. Paham ya? Nah, itu konsep di dalam syariat kita seperti itu. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يعطي بسعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاج. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ladzi yu'ti bisa'atin." Tidaklah orang yang memberi karena keleluasaannya, karena limpahan rezekinya, karena dia benar-benar punya harta yang berlebih. Bi'a'zama ajran, lebih besar pahalanya, minal ladzi yaqbal, dari yang menerima pemberian itu. Idza kana muhtajan, kalau yang menerima itu dalam kondisi memang benar-benar butuh. Iya, tidak lebih besar pahalanya yang memberi. Itu artinya sekali lagi bahwa mengedepankan al-iffah dalam konsep agama kita itu memang benar-benar dianjurkan dan ditekankan untuk kita tetap bersikap aji, bersikap menjunjung harkat diri kita, untuk tidak mudah-mudah memohon belas asih orang lain kalau tidak benar-benar butuh.
ay laysa al-mutasaddiqu min malin wafirin wa khairatin kathiratin afdala 'inda Allahi min al-faqiri alladhi yakbalu sadaqata lillahi mu'tamidan 'ala maulahu hamidan wa syakiran lillah. Itu berarti bukanlah orang yang bersedekah dengan harta karena dia memiliki harta yang wafirin, yang berlimpah, yang banyak, wa khairatin katsira, dia tergolong termasuk orang-orang yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya, rezekinya mengalir begitu mudahnya. Itu lebih afdal di sisi Allah dari sang fakir yang menerima sedekah. Sementara yang fakir mu'tamidan 'ala maulahu, sandarannya kepada Allah. Apa artinya? Dia punya rasa iffah, punya sifat aji, hanya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Hamidan wa syakiran lillah, selalu dalam posisi memuji dan bersyukur kepada Allah, tidak berkeluh kesah, tapi selalu bersyukur. Fa inna Allaha rabbuhum, fa inna Allaha rabbuhuma wa arada lil awwali al-ghina liyakhtabirahu wa arada lil thani al-faqra liyakhtabirahu subhanahu fa'alahu lihikmatin. Karena sungguhnya Allah adalah Tuhan keduanya, Tuhan dari orang yang bersedekah dan Tuhan daripada orang yang menerima sedekah. Allah menginginkan yang pertama itu kekayaan. Untuk apa? Diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Dan ujian dengan kekayaan itu jauh lebih berat daripada diuji dengan kepapaan dan kemiskinan. Apa lebih beratnya? Diuji dengan kekayaan. Kalau kita itu tidak pandai-pandai bersyukur akan nikmat Allah, maka itu jauh lebih fatal. Kenapa? Karena dengan harta itu syaitan akan berbisik kepada kita, sampean punya fasilitas, kapan mana, nikmati hidup, kembangkan hobi, sampai dosa tuku harinya yang mengatasnamakan hobi, hakikatnya memberi dosa dituku. Bayang itu menunjukkan satu hal, bahwasanya harta yang dia miliki itu benar-benar murni ujian, dan dia yang pasti tidak lulus. Kalau begitu, enak gak orang yang menerima ujian tiap hari? Tiap hari diuji. Kayak iki senang, punya duit, iya. Terus saya itu saya tahu kapan mana. Maka isinya adalah dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Saya mengatakan itulah hobi, itulah hobi, itulah kesenangan. Dan terabaikan dosa. Kalimat dosa itu terabaikan. Yang menonjol ke permukaan adalah kesenangan dan hobi. Banyak tidak orang seperti itu. Kita istilahkan OKB, orang kaya baru. Iya, saya punya teman itu kebetulan Chinese,
Cina Muslim. Soke mulai cilik. Baik. Ada namanya OKB. Orang kaya sing males nginjak lemah karena males desa. Kayak baru kan? Males nginjak lemah. Itu kalau menunjukkan bahwa dia mampu, untuk menunjukkan dia mampu. Beli sepeda pancak, harganya 300 juta. Waduh, oh nggak sepeda pancak 300 juta. Ada, saking mau sampai mau genengan ya, kurang jalan-jalannya kurang. Itu sepeda pancak 300 juta. Hanya sekedar kalau hari Minggu pagi bersama pejabat Pemkot sepedaan. Takkan kok apa sepedamu? Iya Pak Wali 300 juta. Cuma itu saja. Setelah itu perangkat Pemkot itu tidak lagi melakukan kegiatan itu. Apa terjadi? Sepedanya nganggur 500 juta. Ini karena bukan. Jadi mental tidak siap jadi orang kaya, tidak siap untuk jadi orang ngawur. Nah, tuku sepeda 3 juta. Kalau beda nih, berarti pada loro nih, ono beda nih, sama-sama bisa jadi. Apa yang kayak dengan 3 juta selarang 3 juta. Ini 300 juta dibeli. Kalau dianggur kenapa? Duit banyak. Sehingga mentalnya nggak siap. Dan Cina teman saya tadi itu lagi 300 juta cuma jual gengsi saja. Sekali 2 kali dia pakai tahu. Karena dia tidak hobi naik sepeda itu, tidak hobi. Sementara teman ini memang dia punya target nge-gym apa gitu ya. Naik sepeda itu setiap minggunya sampai 30 kilo, 40 kilo. Yang apa tadi? Bisa orang sepeda nganggur, itulah kekayaan dan resikonya. Jadi, ya benar-benar Allah tatkala memberikan harta itu liyahtabirah, untuk menguji, dan ujian dengan harta jauh lebih berat ketimbang ujian dengan kemiskinan. Ya. Salah satu yang paling berat apa? Dengan harta dia akan banyak memberi dosa. Wa arada litsani, dan Allah menginginkan orang yang kedua, yaitu yang fakir itu, al-faqra, kemiskinan itu, liyahtabirahu subhanahu, juga untuk mengujinya, kira-kira sabar enggak. Dan namun sekali lagi, ya, dibandingkan dengan ujian dengan kekayaan, ujian dengan kemiskinan jauh lebih ringan ketimbang kekayaan. Kalau Allah Ta'ala walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah berfirman, andaikan Allah mau, Allah akan bentangkan
rizkinya itu untuk seluruh hamba-hambanya. Tapi jika itu dilakukan, apa yang terjadi? La baghaw fil ardi. Maka para hamba-hamba Allah yang masing-masing tadi itu keran rizkinya apa itu? Menyemburkan rezeki dengan begitu derasnya, la baghaw fil ardi, maka pasti mereka akan berbuat semena-mena di bumi ini. Paham ya? Walakin akan tetapi Allah yunazzilu biqadarim ma yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya itu dengan kadar yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada manusia, ondel-ondelnya itu memang didesain 125 cc. Ya, ini 125 cc dikasih Pertamax turbo, dikasih ini, apa yang terjadi? Mencolok, betul? Dan akan terjadi kerusakan. Kenapa? 125 dipaksakan untuk setiap 500 cc. Tidak bisa. Kadarnya 125 cc. Mesinnya cuma 2 tak. Mau dibuat seperti mobil kendaraan cc besar, memungkinkan tidak? Jebol. Jadi semuanya sudah Allah berikan sesuai dengan takaran masing-masing, sesuai dengan onderdil masing-masing. Jadi tidak usah ngiri. Sampai rezeki ini sampean itu cuman 125 cc. Ojo diiris, ambil yang 500 cc. Ya. Nah iso balap sampean, oh cc ini gede loh. Paham ya? Dan itu takaran sudah sesuai dengan hikmahnya Allah. Biqadarin ma yasha. Kenapa? Lalu Allah jelaskan supaya tidak ada pertanyaan, kenapa saya diberikan 125 yang saya 500? Innahu bi'ibadihi, sesungguhnya ia Allah terhadap para hamba-hambanya itu khabirum basir, maha mengetahui, maha berpengalaman. Loh yang buat Allah, order dirinya sampai ada buat siapa? Kan yang paling tahu itu pabriknya. Kenapa kalau kita itu punya kendaraan bermotor, belilah spare part yang asli, ya. Kenapa? Karena yang asli buatan pabriknya. Pabriknya tahu ini yang pasti yang seperti ini. Ya, sampai mau pilih murahnya, ya beli yang KW. Ya orang dia jebol mana? Nah Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta manusia itu mengatakan, Anda saya berikan kadar seperti ini, yang itu jangan diiri. Karena kalau saya sampai saya berikan sama besarnya dengan dia, sampai bakal rusak. Mental sampean belum siap. Contohnya salah. Iya. Begitu kaya, apa yang terjadi? Rusak. Rusak. Paham ya?
Karena sungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya khabirun basir, maha mengetahui, maha melihat. Jadi nggak perlu Allah Subhanahu wa taala, saya butuh sekian, enggak. Allah maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam firman Allah yang lain, wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Ialah Allah yang menurunkan hujan al-ghaith, hujan yang disertai rahmat, itu namanya ghaith. Jadi yang kita sasar itu bukan airnya tapi rahmatnya. Oleh karena itu kalimatnya istighothah, bukan istimpar tapi istighothah. Karena yang kita bidik, yang kita sasar, yang kita inginkan itu unsur rahmatnya, bukan unsur airnya. Air ya bisa buat banjir, genteng jebol, bocor, iya. Itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan rahmat Allah yang Allah turunkan bersama air hujan, bukan air hujannya. Ya, bukan air hujannya, tapi apa itu? Unsur rahmatnya. Ialah Allah yang menurunkan rahmatnya min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa karena nyaris diserang oleh oleh kekeringan. Dan Allah lah yang yansyur rahmatah, yang menebarkan rahmatnya, wal waliyul hamid, dan sungguhnya Allah adalah zat yang maha pelindung dan yang maha terpuji. Dan sekali lagi yang menunjuk rahmat adalah Allah, yang membagi-bagikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sudah kita peroleh itu hendaknya kita syukuri. Ya, kita syukuri, karena jika kita mendapatkan 3 hal ini dalam hidup, kita adalah manusia yang paling bahagia. Kita manusia yang paling sukses. Apa yang 3 itu adalah aminan fi sirbihi. Yang pertama, bangun pagi hari tidak ada yang nagih utang, tidak ada yang buat ngajak ribut, ya, tidak ada yang penagih kredit dan seterusnya. Aman, tenang. Ya. Yang kedua, mu'afan fi badani. Ya, dapatkan dirinya dalam keadaan sehat afiat, semuanya masih berfungsi dengan baik. Ya, dan rezeki untuk hari itu dia dan keluarganya sudah ada. Maka dia seperti orang yang telah mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Sekali lagi, konsep bahagia di dunia ini menurut konsep Islam itu sangat memiliki 3 hal ini bagi kita orang yang paling berbahagia di dunia. Dan untuk mendapatkan 3 hal ini tidak terlalu sulit. Jadi jangan sibuk menyesali nasib tapi sibuklah untuk memperbaiki nasib Jangan sibuk menyesali nasib. Kok mirip kayak benda. Sibuklah untuk menyibukkan diri memperbaiki nasib diri. Iya. Nasib kita kayak dia sholatnya kok tidak berubah-ubah. Itu perlu dipikirkan. Ojo kayak nom sampai tuwek makan di bohong dong, enggak kan? Kalau sampai makan nasi tiap hari mungkin nggak diabetes. Iya. Untung sampai makan kayak bohong ini lepas sekolah. Sekolah juga tak boleh sekolah jatuh. Alhamdulillah. Coba nasi putih murni, kadar gula kita sudah nggak normal. Paham ya? Yang perlu kita perbaiki apa ya? Hal-hal yang bersifat keakhiratan, yang ada itu. Kebien mulai 6 sampai tuwek,
kok sholatnya nggak berubah-ubah, kemarin kok makin parah sholatnya. Ada yang perlu diperbaiki. Keikhlasan kita dalam beramal, kayak pian, lek mau sedekah tolak, kurang minta uang sih apa, subhanallah ya. Nah, itu kita perbaiki. Hal-hal yang seperti itu yang kita perbaiki. Paham ya? Jadi menyibukkan untuk memperbaiki nasib diri. Iya, terutama hal-hal yang bersifat keakhiratan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini jadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Seiring dengan tambahnya ilmu akan bertambah pelajaran keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil